kesombongan akan setan pakai untuk kita. Saya sombong, saudara. Saya sombong merasa ini orang ngasih tahu, ini saya udah tahu loh. Salam saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan yang Tuhan cintai. Shalom, apa kabar? Pasti rindu kita bertemu dan bermuji Tuhan dalam satu kerinduan yang luar biasa, karena saya juga rindu kepada Anda, dan pastinya saya rindu untuk saya memuji Tuhan di dalam channel ini. Baik, selamat pagi semuanya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan dalam hidupku, dalam hidup kami semua. Baik saudaraku semuanya, apa kabar? Mungkin kalian bertanya, Lucy kok jarang ngonten, ya kan? Baik, saudara, saya di mana masa dalam mericas rohani saya. Saya tidak mau melayani, tetapi saya tidak mau. Saya tidak mau menyenangkan hati viewer, tapi saya menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak mau mengejar-ngejar pesaksi untuk bisa dia bersaksi di tempat saya, untuk channel saya, yang akhirnya terkesan mengeksploitasi pesaksi. Tapi saya mau, bila ada memang pesaksi untuk bersaksi dalam nama Tuhan Yesus dan bekerja dan melayani Tuhan dalam kesaksiannya, Tuhan yang akan mencantolkan kita. Ada banyak cara, saudaraku. Dan dari semua pesaksi-pesaksi saya yang kemarin tidak ada dalam paksaan untuk bersaksi di channel saya, dan tidak pernah saya berusaha untuk mengejar-ngejar, mengemis-ngemis, karena saya tidak suka cita, saudaraku. Puji Tuhan, bila Anda memang merindukan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, silakan hubungi nomor telepon yang sudah saya kasih di description untuk Anda bisa bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan jangan takut, di saat kita menyaksikan kebaikan Tuhan, Tuhan akan menyayangi kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Saat saya beberapa hari ini terus merenungi dan terus belajar bagaimana Tuhan, saya menyenangkan hatimu. Hari demi hari, saya tidak diam, saudaraku. Walaupun mungkin saya ada satu hal pekerjaan yang membuat saya terlena, tapi saya tetap bilang, Tuhan bantu saya. Setiap hari, saya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, berusaha untuk mericas terus rohani saya. Karena pada saat roh kita ikut Tuhan, yang hidup tentunya, roh kita ikut Tuhan yang hidup, maka roh kita pun akan hidup. Tapi di saat roh kita mengikuti dunia, roh kita akan mati. Dan rema hari ini yang Tuhan berikan kepada saya di dalam Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, Tuhan, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Saat pagi bangun tidur tadi, saya membaca ini dan saya bilang, Tuhan, saya harus apa? Terima kasih. Tuntun saya, Tuhan. Tuntun saya. Biarlah kiranya roh Tuhan saja yang menuntun aku di tanah yang rata ini. Terima kasih, Tuhan, saya bilang. Luar biasa Tuhan. Haleluya. Apa yang Tuhan ingin aku lakukan dengan hidup aku? Ini bahasanya ke aku. Sekarang saya ganti ke Anda. Apa yang Tuhan ingin lakukan dengan hidup Anda? Apa yang Tuhan ingin Anda lakukan dengan hidup Anda? Kata Tuhan. Satu-satunya cara untuk mengetahui kehendak Tuhan adalah dengan mengenal Tuhan, dengan mendekat kepada Tuhan, bimbingannya menjadi nyata. Itu tidak bisa saya pungkiri.
Di saat saya mulai terlena dengan kehidupan dunia, dan di saat saya mulai terlena tanpa saya sadar, saya sedikit menjauh dari Tuhan. Begitupun Anda. Tapi di saat saya ingat Tuhan, saya tidak mau terlena dengan dunia ini. Bimbing saya untuk terus dekat dengan Engkau Tuhan. Tidak ada cara yang baku untuk melakukan itu, saudara. Yang bisa melakukan itu hanya roh di dalam diri kita. Tetapi ada beberapa langkah yang dapat kita ambil, mungkin yang bisa membantu kita, saya dan Anda. Yang pertama adalah cari Tuhan melalui doa. Waktu saya dengar ini, saudara, saya merinding dan saya berkata, ya Tuhan, karena hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa sih kalau bukan dengan hubungan melalui doa? Kita ibaratkan kita bertemu dengan seorang teman, tapi di saat kita belum mengenalnya, kita berkenalan, lalu kita semakin dekat dan kita semakin satu sama lain saling terbuka, satu sama lain saling curhat, satu sama lain saling memperhatikan, dan begitu dekat menjadi best friend kita. Tanpa dia ngomong, kalau dia punya masalah kita rasakan, bukan? Nah, saudaraku, begitu juga dengan Tuhan. Dekatkan diri kita dengan Tuhan dengan cara satu, doa. Berdoa dengan cara apapun, saudaraku. Jangan terpaku dengan satu waktu, dalam artian gini, aku tuh harus berdoa, benar-benar khusyuk nih ya, benar-benar gak mau diganggu orang. Itu bagus, saudaraku. Tapi akhirnya nanti gak jadi-jadi. Tuhan itu simple. Bapak kita itu simple. Saya selalu berdoa dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan kapanpun, dimanapun. Namun ada masa di mana saya memang butuh waktu untuk bersama Tuhan, yaitu mesbah Tuhan, mesbah saya, mesbah bersama Tuhan di waktu yang memang saya tahu. Nah, Anda kapan? Kalau saya jujur, pada saat bangun tidur, saat semua anak-anak belum bangun, saya bangun, belum saya tapakkan kaki, saya langsung doa. Saya bercengkrama dengan Tuhan. Terus saya panggil Tuhan dalam roh dan doa saya. Lalu saya buka firman Tuhan. Tuhan mau bicara dan berkata apa pada saya? Itu, saudaraku. Yang pertama adalah dekatkan diri kepada Tuhan dengan cara berdoa. Lalu yang kedua, mempelajari firman Tuhan. Nah, ini saudaraku yang saat ini memang benar-benar sedang saya pelajari, ya, sedang saya dalami maksudnya. Puji Tuhan, saya ikut Bible study secara online, tapi ini lebih kepada pendekatan pribadi. Saya juga lagi rindu untuk sekolah misi dalam 1 tahun. Saya coba bilang, Tuhan, kalau memang saya mau dipakai Engkau luar biasa, untuk Engkau Tuhan, bukan untuk saya. Terus bimbing saya, Tuhan. Dan Tuhan tidak mau mengotori hidup saya dengan keduniaan hidup saya. Jadi saya tetap diam di rumah, melakukan pekerjaan di rumah bersama anak-anak, melayani Tuhan dengan yang memang ada waktunya buat Tuhan. Dan saya bilang gini, Tuhan, saya ini ya saudara, kalau memang mengikuti saya 1 tahun ini, saya ini melayani Tuhan tanpa sekolah. Secara dunia saya berpikir, aduh, aku takut gitu. Tapi saya selalu bilang, Tuhan, tolong saya pakai mulut lidah saya untuk memberitakan kebaikan dan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan saya. Saya bukan pendeta dan saya tidak mau dipanggil ibu pendeta, karena saya bukan pendeta. Saat saya terus melayani Tuhan, baru orang bilang saya evangelis. Saya pun gak mengerti. Yang saya tahu, saya melayani Tuhan. Ada satu masa saya ditodong untuk membawakan firman Tuhan. Saya takut, firman Tuhan kan saya pendeta berarti. Tapi Tuhan bilang, kamu bisa. Dan saya berdoa, Tuhan, saya harus bawakan apa? Karena pada saat saya membawakan firman Tuhan, saudaraku, firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Untuk saya dulu dan untuk orang lain yang mendengarkan.
Oleh sebab itu, beberapa bulan ini dan beberapa hari ini mungkin Anda jarang melihat saya karena saya, puji Tuhan, saya mau mendalami firman Tuhan. Saya butuh senjata-senjata perang untuk saya perang. Karena saat ini saya sedang melayani Tuhan, automatically saya sedang berperang, saudaraku. Berperang dengan diri saya sendiri, keinginan dari saya sendiri, berperang dengan keinginan dunia. Kalau saya tidak kokoh di dalam firman Tuhan, saya takut kembali ke dunia saya. Makanya saat ini, saudaraku, saya mempelajari firman Tuhan. Dengan kata lain, saya mendalami firman Tuhan. Ada banyak cara, saudaraku, untuk mendalami firman Tuhan. Bukan berarti Anda harus sekolah teologi. Ya, ada banyak cara. Sekarang dengan cara yang luar biasa kan, Anda bisa searching ya, mau Bible study online, silakan. Saya pun dapatkan itu di online. Saudara, ini ada kesaksian saya. Waktu saya ikut Bible study ini, ternyata yang ngajar itu bukan pengajar-pengajar khusus studi teologi. Jadi saat ini saya itu belajar dari orang-orang yang mereka juga sama pernah menerima. Jadi Bible study yang saya saat ini Bible study ini seperti cool ya, seperti family altar, seperti persekutuan yang diisi 4 orang. Dan 3 orang ini yang menjadi mentor saya untuk mendalami firman Tuhan, satu ayat demi satu ayat, seminggu sekali, kadang online, kadang outside. Yang lucu, yang luar biasa, saudaraku, kesombongan akan setan pakai untuk kita. Waktu saya begitu, saya ngerasa, apaan sih ini ibu-ibu, kok ini bukan Bible study, ini mah kayak persekutuan gitu. Saya sombong, saudara. Saya sombong, merasa ini orang ngasih tahu, ini saya udah tahu loh, saya udah lebih ngerti dari orang-orang ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya disentil Tuhan. Sekali, 2 kali saya agak mulai kesal. Akhirnya lama-lama saya cuma bilang, Tuhan, tolong saya, Tuhan, tolong saya. Saya mau belajar, Tuhan, saya mau belajar. Sehingga masa dimana ada satu materi, tema tentang dosa. Dan kesombongan adalah sebuah dosa yang menjauhkan kita untuk dekat dengan Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, pakai saya, Tuhan, saya takut. Jadi singkat cerita, saya terus sampai saat Bible study, saya nggak lihat mereka cuma sekedar ibu-ibu rumah tangga, tapi saya melihat Tuhan ada bersama mereka untuk membimbing saya. Saya rendahkan diri saya kosongkan tubuh saya kosongkan otak saya kosongkan pikiran saya. Saya cuma mau, Tuhan, saya mau belajar tentang firman-Mu. Jauhkan saya dari kesombongan ini, Tuhan, yang merasa saya itu lebih baik, lebih pintar. Dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, sekarang kami lebih baik dan lebih enak. Saya benar-benar menempatkan diri saya murid di situ. Haleluya. Yang ketiga, dengarkan Roh Kudus. Ada saudara temanku pada saat saya bilang, saya misalnya mau melakukan sesuatu nih, terus tiba-tiba saya bilang, Roh Kudus berbicara kepada saya. Terus dia bingung, emang Roh Kudus bisa ngomong? Bagaimana ngomongnya? Dalam nama Tuhan Bapa yang baik. Secara manusia saya emosi, kesel, tapi secara roh kasihan. Sudah jelas sekali di dalam firman Tuhan, aku akan mencurahkan rohku pada saat setelah aku pergi. Setelah Tuhan naik ke surga, Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku untuk kalian semua. Dan rohku akan diam di dalam kamu. Kalau roh Tuhan diam di dalam kita, automatically dia bisa bicara sama kita, saudaraku. Perkaranya kita mau peka tidak dengan Roh Kudus. Satu, saudaraku, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha segalanya, dan dia itu terang. Kalau ada yang bilang saya mimpi ketemu Tuhan, dia itu gelap. Pokoknya dia di awan-awan yang gelap, dia duduk gitu ya. Oke? Pertanyaannya, Tuhan yang mana yang berada di dalam kegelapan? Tuhan itu terang.
dan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kita doakan buat orang yang bermimpi katanya ketemu Tuhan, tapi Tuhannya di dalam kegelapan. Gelap katanya. Saya doakan. Jadi dengan kata lain, mendengarkan Roh Kudus, ini terkadang kita membutuhkan. Nah, kalau misalnya ya ada orang yang gimana sih caranya? Caranya pertama apa? Kita cari waktu yang benar-benar buat Tuhan. Belajar komitmen nih, belajar komitmen waktu buat Tuhan. Nggak usah lama-lama saudaraku. Kalau buat Anda 10 menit udah lama, waktu kan 5 menit. Buat Anda 5 menit udah lama, lakukan 3 menit. Tapi kan kalau dengan 3 menit, waktu itu kapan Anda bisa bercengkrama dengan Tuhan? Intinya, biarlah mengalir waktu itu. Contoh, Anda pakai waktu Anda di saat malam misalnya. Cari waktu yang benar-benar diam, tenang, dan hening untuk memancing bagaimana Anda bisa mendengarkan Roh Kudus. Anda bisa, saudaraku. Lucu sekali saya bilang, emang bisa dengar Roh Kudus? Astaga, Bapa di surga. Bertobat, ya. Cari waktu yang benar-benar hening hubungan Anda dengan Tuhan. Lalu Anda minta bimbingan Roh Kudus ya. Mintalah Roh Kudus untuk membimbing Anda. Setelah Anda meminta bimbingan Roh Kudus, jangan lupa Anda izinkan Tuhan untuk membungkam setiap gangguan. Ya. Kenapa? Pada saat kita berdoa nih pasti ada gangguan. Belum cuci piring, belum nyapu nih, belum masak nih buat anak-anak nih. Aduh, nanti mau sekolah. Itu gangguan, saudaraku. Nah, minta Tuhan, bantu saya Tuhan. Bantu saya Tuhan. Saya tetap mau fokus kepadamu Tuhan. Saya mau fokus kepadamu Tuhan. Saya mau fokus kepadamu Tuhan. Terus saja lakukan itu Tuhan. Sampai kapan, Kak? Sampai kau mendengar suara Tuhan. Bagaimana sih suara Tuhan? Suara Tuhan itu datangnya dari hatimu. Setiap orang berbeda-beda kerinduannya. Dan Tuhan pun akan menjawab kerinduan itu. Suara hati kecil dengan suara Tuhan kadang beda tipis. Tapi prinsipnya Tuhan selalu berkata dan Tuhan selalu menyampaikan sesuatu yang lebih baik untuk engkau. Yang tanpa engkau pikirkan, itulah suara Tuhan. Baik ya, yang berikutnya, carilah konfirmasi dari orang-orang bijak. Nah, ini juga yang saya lakukan, saudara. Kita itu bergaul, kalau kita mau bersama-sama selalu dengan Tuhan, ya bergaullah dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Untuk itulah saya sudah memutuskan untuk lari dari dunia saya. Which is saya, ada satu kelompok arisan saya, ya mereka sudah mengenal saya dan sudah menerima kondisi saya saat ini. Ya. Dan saudaraku, saya benar-benar Tuhan izinkan saya untuk keluar dari dunia saya yang kemarin, dunia keartisan, dunia apalagi ya, dunia kepengacaraan ya, dan dunia sosialita itu saya keluar, saudaraku. Karena iblis akan pakai celah untuk saya bisa jatuh. Dan saat ini saya selalu bilang, Tuhan, saya pengen butuh orang-orang yang bisa mementori saya. Kita kenal dengan orang-orang anak-anak Tuhan juga yang rindu selalu menyaksikan kebaikan Tuhan, yang rindu selalu sepanjang hari bersama Tuhan. Bergaul dengan itu, saudaraku. Bergaul dengan orang-orang seperti itu. Tapi karena kita masih bayi rohani, tetap minta bimbingan Tuhan. Jadi bicara tentang carilah konfirmasi dari orang-orang bijak, itu adalah masalah pergaulan. Lebih maju orang-orang yang di depan kita, teman-teman itu lebih maju pemikirannya tentang Tuhan daripada kita. Intinya kan kita bisa banyak belajar dari dia. Terus lakukan, saudaraku. Nanti Tuhan yang akan kasih tahu di mana kau bisa bertumbuh. Saya pun pernah mengalami, saudaraku. Saya melihat dia adalah seorang hamba Tuhan yang besar ya,
Saat saya tiba-tiba bisa mengenal dia, lalu saya bilang, Tuhan, saya mau belajar dari dia. Tapi pada saat saya terus mau belajar, saya seperti ada benteng yang kok saya nggak bisa belajar ya, nggak bisa masuk gitu loh saudara. Ada benteng yang saya tuh nggak bisa masuk. Saya sampai marah, Tuhan, saya tuh pengen belajar sama ini gitu. Tapi ada benteng yang ada tembok yang membentengi saya untuk bisa tidak bersama dia. Ada satu banyak hal lah ya, yang kasat mata saya kelihatan, yang tidak kasat mata kelihatan. Saya tidak perlu ceritakan. Saya bilang, Tuhan, saya harus bagaimana? Tuhan bilang, duduk diam anakku. Saya tetap kalau diundang sana kan otomatis saya mengenal dengan pendetanya ya. Saya sharing. Ya, saya jadikan dia ibu rohani, saya jadikan dia ketemu lagi, saya jadikan dia kakak rohani saya. Gitu. Saya jadikan dia teman rohani saya. Hingga satu masa ini orang nih, hamba Tuhan yang hebat ini terkena masalah besar, jeger. Cuy. Akhirnya saya tahu ini jawaban Tuhan kenapa saya tidak boleh dekat-dekat dengan dia. Saudaraku, kita tuh kalau sudah dekat sama Tuhan, enak. Tuhan akan selalu mengingatkan kita kepada hal yang lebih baik. Kalau Tuhan tidak berkenan kita kepada orang itu untuk dekat sama kita, atau kita jatuh, Tuhan akan ingatkan kita. Tuhan itu luar biasa dan baik dan dahsyat Tuhan itu. Kalau Anda tidak percaya, bertobat. Tuhan kita itu luar biasa, Tuhan yang hidup, saudaraku, bukan Tuhan yang mati dan diem aja. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Jadikan dia bapakmu, jadikan dia pasanganmu, jadikan dia sahabatmu, jadikan dia mentormu atau gurumu. Dan jadikan dia kekasih jiwamu. Gimana sih kalau kita sama kekasih ya kan? Nih, kalau sama kekasih rasanya gimana? Berbunga-bunga. Dia pun sama, berbunga-bunga sama kekasih. Begitu juga sama Tuhan. Kalau kita mau menyanjung kekasih kita, memuji-muji terus kekasih kita, apa sih yang kekasih kita nggak akan berikan? Ya kan? Perkaranya memang terkadang tidak sama seperti apa yang kita pikirkan. Contoh, saya ini belum punya mobil. Saya kesana sini masih naik motor. Kemarin ada mobil dipinjamkan, sudah diambil. Oke. Saya mengeluh, saudaraku. Tuhan, saya nggak punya mobil, saya mau melayani kesana kesini. Gimana nih Tuhan? Tuhan nggak ngomong apa-apa. Nah, pada saat Tuhan nggak ngomong apa-apa, bukan berarti kita bilang Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh nggak baik. Kan saya melayanimu Tuhan, kok saya nggak dikasih mobil? Tapi saya diam. Ampuni saya Tuhan bila saya punya pemikiran seperti itu. Saya percaya Tuhan akan siapkan yang saya butuhkan. Tapi tetap setiakah kita buat Tuhan? Dan saya mau berkata, saya tetap setia melayani Tuhan sampai mati. Haleluya. Nah saudaraku, langkah-langkah ini harus dilakukan bersamaan dengan langkah sebelumnya ya. Langkah yang tadi, jadi intinya adalah langkah ini bersama dengan beberapa langkah yang tadi saya sebutkan. Ya. Nasihat-nasihat yang bijak itu harus menegaskan apa yang menurut Anda Tuhan perintahkan untuk Anda lakukan, tanpa menggantikan percakapan langsung dengan Tuhan. Ya. Ini maksudnya gimana ya kak? Tanpa menggantikan percakapan langsung dengan Tuhan. Kadang kan ada orang ngomong gini, lu enak ya bisa ngomong sama Tuhan ya, bisa audible sama Tuhan. Saudaraku, kalau kita melakukan langkah-langkah ini, yang pertama carilah Tuhan melalui doa, yang kedua mempelajari firman Tuhan, yang ketiga dengarkan Roh Kudus, yang keempat carilah konfirmasi dari orang-orang bijak. Maka ini sebenarnya sudah menggantikan perkataan Tuhan langsung kepada kita. Jangan iri tapi lakukan. Oke, saudaraku. Jadi Anda mungkin tidak selalu melakukannya dengan benar, tetapi semakin Anda mencoba memahami kehendak Tuhan, akan semakin mudah, saudaraku. Ketika keinginan kita, keinginan Anda sejalan dengan keinginan Tuhan, Dia, Bapa kita di surga, dapat mempercayai Anda dan saya, dapat mempercayai kita.
Dan untuk menerapkan langkah-langkah ini akan membantu Anda lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi menemukan kehendak Tuhan adalah komitmen. Nah, ini penting. Menemukan kehendak Tuhan adalah komitmen seumur hidup dengan harus mencari Tuhan setiap hari. Saya ulangi ya. Menemukan kehendak Tuhan adalah komitmen seumur hidup dengan harus mencari Tuhan setiap hari. Jadi, bagaimana? Anda membutuhkan Tuhan untuk menjadi landasan kokoh Anda hari ini? Saya, yes. Saya berkata, iya Tuhan. Saya perlu hikmat-Mu setiap hari dalam membuat keputusan-keputusan saya yang sulit. Saya membutuhkan Engkau Tuhan, menunjukkan kehendak-Mu bagi keluarga aku. Lalu saya juga membutuhkan Engkau Tuhan untuk mengajari bagaimana mentaati Engkau Tuhan. Anda yang mana? Tuhan, ajarilah aku melakukan kehendak-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Allahku yang dahsyat, yang perkasa, yang mulia di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, di saat Tuhan mengejarmu, kau lari ke lubang semut pun, Tuhan akan kejar dan akan tangkap engkau. Jadi saudara, buat Anda yang belum percaya Tuhan namun punya pergumulan bersama Tuhan, jangan ragukan lagi bahwa Tuhan kita, Tuhan Allah yang hidup, dan Anda sudah dipilih Tuhan. Dan jangan pernah menyerah dan takut akan dunia ini. Tuhan kita pemilik dunia ini, pemilik segala isi yang ada di dunia ini. Masakah kita takut? Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita biji mata Tuhan. Saudaraku, jangan pernah takut. Tetap bersama Tuhan, cari Tuhan, dan lakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.